Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Siang itu, matahari bersinar cerah menerangi halaman rumahku. Angin membawa aroma bunga Kamboja dari pekarangan depan, mencampur dengan wangi masakan ibu yang sengaja dibuat spesial hari ini. Ini adalah hari yang sudah lama aku nantikan. Hari di mana Reza, lelaki yang selama ini aku cintai, datang bersama keluarganya untuk melamarku. Aku berdiri di depan cermin, memperbaiki jilbab putih yang baru saja kupakai. Hatiku berdebar, bukan hanya karena hari ini akan menentukan masa depanku, tapi juga karena aku tahu ayahku bukan orang yang mudah menerima kehadiran lelaki manapun dalam hidupku. Namun aku percaya, Reza adalah sosok yang akan meluluhkan hatinya. Cantik sekali. Suara ibu membuatku menoleh. Ia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Hari ini akan menjadi awal yang baik untukmu, Nak. Ibu yakin. Aku mengangguk, mencoba mengusir kegugupan yang mulai menyesakkan dada. Semoga ayah tidak membuat masalah, gumamku lirih. Ibu tidak menjawab, hanya menggenggam tanganku erat seolah memberi kekuatan. Tak lama kemudian, suara deru mobil berhenti di depan rumah. Degup jantungku semakin kencang. Reza turun dari mobil, mengenakan kemeja putih sederhana namun membuatnya terlihat begitu gagah. Senyumnya yang menenangkan langsung menyejukkan hatiku. Di belakangnya, keluarganya turun sambil membawa bingkisan lamaran. Semua tampak berjalan sempurna. Kami semua berkumpul di ruang tamu. Ibu duduk di sampingku, sementara aku berusaha menjaga senyum sopan di depan calon mertuaku. Hanya satu orang yang belum muncul. Ayah, biar aku panggilkan ayahmu, kata ibu pelan. Ia bangkit, berjalan ke kamar ayah. Beberapa menit kemudian, suara langkah berat terdengar dari lorong. Ayah keluar, mengenakan kemeja lusuh berwarna coklat. Wajahnya keras seperti biasa. Namun aku tahu dalam hatinya ia lelaki yang paling peduli padaku. Assalamualaikum, ucap Reza sambil berdiri menghormati. Ayah tidak langsung menjawab. Tatapannya tertuju pada Reza. Seketika wajahnya berubah, matanya membesar, seolah melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Ia berhenti di tengah ruangan, napasnya terengah-engah. Tidak, gumam ayah, nyaris tak terdengar. Semua mata tertuju padanya. Ayah menunjuk Reza dengan tangan gemetar. Tidak, pernikahan ini tidak boleh terjadi, teriaknya. Ruangan mendadak hening. Reza berdiri kaku. Keluarganya saling pandang, kebingungan. Ibu menghampiri ayah, mencoba menenangkannya. Pak, ini apa maksudnya? Kenapa bicara seperti itu di depan tamu? Namun ayah tidak mendengarkan. Ia mendekat, berdiri tepat di depan Reza. Kau, siapa kau sebenarnya? Suaranya bergetar, lebih seperti orang yang ketakutan daripada marah. Reza tertegun. Saya Reza, Pak. Saya datang untuk melamar putri Bapak. Ayah menggeleng keras, keringat bercucuran di pelipisnya. Tidak. Kau mirip sekali dengan seseorang yang pernah. Ia berhenti, menatapku dengan sorot mata yang membuatku menggigil. Seseorang yang pernah aku kubur diam-diam. Kata-kata itu menghantam seperti petir. Aku membeku di tempat, tak mampu berkata apapun. Ibu terbelalak, mencoba menutup mulut ayah, tetapi kata-kata itu sudah terucap, menggantung di udara seperti kutukan. Reza menatap ayahku dengan bingung. Maksud Bapak apa? Saya tidak mengerti. Ayah mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Pergi. Kalian semua pergi sekarang juga. Pak, seru ibu, mencoba menghentikannya. Namun ayah tak peduli. Aku bilang pergi. Reza menatapku penuh tanda tanya. Aku ingin berlari memeluknya, meyakinkannya kalau semua akan baik-baik saja. Tapi tubuhku kaku. Mulutku tak bisa mengeluarkan suara. Keluarga Reza berdiri, jelas merasa dipermalukan.
Mereka perlahan berjalan keluar, sementara Reza masih menatapku, seolah menunggu penjelasan yang tak bisa kuucapkan. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan mencekam di ruang tamu. Aku menatap ayahku, berharap ia menjelaskan, tetapi ia hanya menunduk. Wajahnya muram seperti membawa beban dunia. "Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan dia, Nadia," katanya lirih, hampir seperti bisikan. "Ayah." Suaraku bergetar. Apa maksud ayah? Siapa yang ayah kubur diam-diam? Ia tidak menjawab. Tanpa berkata apa-apa, ayah berjalan ke kamarnya dan mengunci pintu, meninggalkanku dengan ribuan pertanyaan yang menghantui kepalaku. Malam itu, rumah terasa seperti penjara. Ibu mencoba menghiburku, tapi aku tahu ia pun tak mengerti apa yang terjadi. Aku terduduk di kamar. Air mata jatuh tanpa bisa kucegah. Semua rencanaku runtuh begitu saja. Dan semua karena rahasia mengerikan yang ayah sembunyikan. Siapa yang ia maksud? Siapa yang pernah ia kubur? Dan mengapa Reza mirip dengan orang itu? Pikiranku berputar, mencoba mencari jawaban. Tapi semuanya berakhir buntu. Yang aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Siang itu, matahari bersinar cerah menerangi halaman rumahku. Angin membawa aroma bunga Kamboja dari pekarangan depan, mencampur dengan wangi masakan ibu yang sengaja dibuat spesial hari ini. Ini adalah hari yang sudah lama aku nantikan. Hari di mana Reza, lelaki yang selama ini aku cintai, datang bersama keluarganya untuk melamarku. Aku berdiri di depan cermin, memperbaiki jilbab putih yang baru saja kupakai. Hatiku berdebar. Bukan hanya karena hari ini akan menentukan masa depanku, tapi juga karena aku tahu ayahku bukan orang yang mudah menerima kehadiran lelaki manapun dalam hidupku. Namun aku percaya, Reza adalah sosok yang akan meluluhkan hatinya. Cantik sekali. Suara ibu membuatku menoleh. Ia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Hari ini akan menjadi awal yang baik untukmu, Nak. Ibu yakin. Aku mengangguk, mencoba mengusir kegugupan yang mulai menyesakkan dada. Semoga ayah tidak membuat masalah, gumamku lirih. Ibu tidak menjawab, hanya menggenggam tanganku erat seolah memberi kekuatan. Tak lama kemudian, suara deru mobil berhenti di depan rumah. Degup jantungku semakin kencang. Reza turun dari mobil, mengenakan kemeja putih sederhana namun membuatnya terlihat begitu gagah. Senyumnya yang menenangkan langsung menyejukkan hatiku. Di belakangnya, keluarganya turun sambil membawa bingkisan lamaran. Semua tampak berjalan sempurna. Kami semua berkumpul di ruang tamu. Ibu duduk di sampingku, sementara aku berusaha menjaga senyum sopan di depan calon mertuaku. Hanya satu orang yang belum muncul. "Ayah, biar aku panggilkan ayahmu," kata ibu pelan. Ia bangkit, berjalan ke kamar ayah. Beberapa menit kemudian, suara langkah berat terdengar dari lorong. Ayah keluar, mengenakan kemeja lusuh berwarna coklat. Wajahnya keras seperti biasa. Namun aku tahu dalam hatinya ia lelaki yang paling peduli padaku. "Assalamualaikum," ucap Reza sambil berdiri menghormati. Ayah tidak langsung menjawab. Tatapannya tertuju pada Reza. Seketika wajahnya berubah, matanya membesar, seolah melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Ia berhenti di tengah ruangan. Napasnya terengah-engah. "Tidak," gumam ayah, nyaris tak terdengar. Semua mata tertuju padanya. Ayah menunjuk Reza dengan tangan gemetar. "Tidak, pernikahan ini tidak boleh terjadi," teriaknya. Ruangan mendadak hening. Reza berdiri kaku. Keluarganya saling pandang, kebingungan. Ibu menghampiri ayah, mencoba menenangkannya. "Pak, ini apa maksudnya? Kenapa bicara seperti itu di depan tamu?" Namun ayah tidak mendengarkan. Ia mendekat, berdiri tepat di depan Reza. "Kau, siapa kau sebenarnya?" Suaranya bergetar, lebih seperti orang yang ketakutan daripada marah. Reza tertegun. "Saya Reza, Pak. Saya datang untuk melamar putri Bapak." Ayah menggeleng keras, keringat bercucuran di pelipisnya. "Tidak, kau mirip sekali dengan seseorang yang pernah." Ia berhenti,
menatapku dengan sorot mata yang membuatku menggigil. Seseorang yang pernah aku kubur diam-diam. Kata-kata itu menghantam seperti petir. Aku membeku di tempat, tak mampu berkata apapun. Ibu terbelalak, mencoba menutup mulut ayah, tetapi kata-kata itu sudah terucap, menggantung di udara seperti kutukan. Reza menatap ayahku dengan bingung. Maksud Bapak apa? Saya tidak mengerti. Ayah mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Pergi. Kalian semua pergi sekarang juga. Pak, seru ibu, mencoba menghentikannya. Namun ayah tak peduli. Aku bilang pergi. Reza menatapku penuh tanda tanya. Aku ingin berlari memeluknya, meyakinkannya kalau semua akan baik-baik saja. Tapi tubuhku kaku, mulutku tak bisa mengeluarkan suara. Keluarga Reza berdiri, jelas merasa dipermalukan. Mereka perlahan berjalan keluar, sementara Reza masih menatapku, seolah menunggu penjelasan yang tak bisa kuucapkan. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan mencekam di ruang tamu. Aku menatap ayahku, berharap ia menjelaskan, tetapi ia hanya menunduk. Wajahnya muram seperti membawa beban dunia. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan dia, Nadia, katanya lirih, hampir seperti bisikan. Ayah. Suaraku bergetar. Apa maksud ayah? Siapa yang ayah kubur diam-diam? Ia tidak menjawab. Tanpa berkata apa-apa, ayah berjalan ke kamarnya dan mengunci pintu, meninggalkanku dengan ribuan pertanyaan yang menghantui kepalaku. Malam itu, rumah terasa seperti penjara. Ibu mencoba menghiburku, tapi aku tahu ia pun tak mengerti apa yang terjadi. Aku terduduk di kamar. Air mata jatuh tanpa bisa kucegah. Semua rencanaku runtuh begitu saja. Dan semua karena rahasia mengerikan yang ayah sembunyikan. Siapa yang ia maksud? Siapa yang pernah ia kubur? Dan mengapa Reza mirip dengan orang itu? Pikiranku berputar, mencoba mencari jawaban. Tapi semuanya berakhir buntu. Yang aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Malam itu aku tidak bisa tenang. Aku dan Reza duduk berdua di beranda, diterangi lampu temaram yang menggantung di tiang. Angin malam menusuk kulit, namun dinginnya kalah dengan rasa takut yang mengalir di dadaku. Reza menggenggam tanganku, mencoba memberi ketenangan. Kita mulai dari mana? Tanyanya pelan. Aku menatap ke kegelapan halaman rumah. Bibi hanya memberitahuku nama. Raka. Itu satu-satunya petunjuk. Kita harus mencari orang yang tahu lebih banyak tentang dia. Seseorang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Reza menghela napas panjang. Kalau itu melibatkan ayahmu, mungkin kita butuh orang yang dulu dekat dengan dia. Teman lamanya. Atau orang yang tahu soal kejadian itu. Aku mengingat wajah tua yang dulu sering datang ke rumah saat aku kecil. Pak Darman. Gumamku. Reza menoleh. Siapa? Teman lama ayah. Mereka dulu seperti saudara. Tapi sudah lama aku tidak melihatnya. Reza mengangguk. Kalau begitu, kita cari dia. Keesokan harinya, kami memulai pencarian. Butuh waktu hampir setengah hari untuk melacak keberadaan Pak Darman. Orang-orang bilang ia tinggal di ujung desa, di sebuah rumah kecil yang hampir tersembunyi di balik kebun bambu. Rumah itu tampak sepi dan kusam, dengan cat yang mengelupas di dinding dan pagar kayu yang lapuk. Kami mengetuk pintu pelan. Tak lama kemudian, seorang pria tua keluar. Rambutnya beruban, wajahnya keriput, namun matanya masih tajam seperti elang. Siapa kalian? Suaranya berat dan curiga. Aku menunduk sopan. Pak Darman? Saya Nadia, putrinya Surya. Nama itu membuatnya menegang. Surya. Gumamnya. Ia menatapku lama, lalu menghela napas. Masuklah. Kami duduk di kursi kayu yang berderit setiap kali bergeser. Pak Darman menyalakan rokok. Asapnya memenuhi ruangan kecil itu. Kenapa kau datang kemari? Sudah lama aku tidak melihat ayahmu, katanya tanpa basa-basi. Aku menggigit bibir, mencoba merangkai kata. Pak, saya butuh tahu tentang masa lalu ayah. Tentang seorang pria bernama Raka.
Sekali lagi, tubuhnya menegang. Ia menatapku dengan pandangan tajam. Untuk apa kau mencari tahu hal seperti itu? Itu masa lalu yang sebaiknya tidak kau usik. Pak, saya mohon. Suaraku bergetar. Hidup saya berubah sejak ayah menolak lamaran saya hanya karena tunangan saya mirip orang itu. Saya tidak bisa diam saja. Ia menatapku lama, lalu menghembuskan asap rokok pelan. Kau benar-benar putrinya Surya. Keras kepala seperti dia. Pak, tolong. Hening beberapa detik. Lalu ia berkata, baiklah, kalau kau memang ingin tahu, dengarkan baik-baik. Tapi jangan salahkan aku kalau setelah ini hidupmu tak akan sama lagi. Aku menelan ludah. Raka adalah orang kota, katanya akhirnya. Dia datang ke sini sekitar 25 tahun lalu. Mengaku sedang mencari seseorang. Tapi aku tahu dia membawa urusan besar. Urusan berbahaya. Waktu itu, ayahmu ikut terlibat. Aku memandang Reza. Kami saling menggenggam tangan, seolah butuh kekuatan untuk mendengar kelanjutannya. Suatu malam, terjadi perkelahian besar. Aku tidak tahu siapa yang memulai. Tapi yang jelas, Raka tewas. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana. Hanya ayahmu yang ada di sana. Dan dia memilih untuk menguburnya sendiri. Diam-diam, di hutan pinggir desa. Dadaku terasa sesak. Kata-kata itu seperti paku yang menghantam hatiku satu persatu. Kenapa ayah tidak melaporkannya? Tanyaku lirih. Pak Darman mengangkat bahu. Surya panik. Dia takut kalau keluarga Raka mencari balas. Jadi dia memilih menghilangkan semua jejak. Aku tahu lokasi kuburannya. Sampai sekarang tidak ada yang berani ke sana. Aku menatapnya penuh harap. Pak, bisa antarkan saya ke sana? Ia menggeleng keras. Tidak, itu tempat terkutuk. Kau tidak perlu ke sana. Tolong, Pak, aku memohon. Saya tidak bisa hidup dengan pertanyaan sebesar ini tanpa jawaban. Pak Darman menatapku lama. Akhirnya ia menghela napas berat. Baiklah, tapi ingat, setelah kau melihatnya, tidak ada jalan kembali. Kami bertiga berjalan menembus hutan sore itu. Jalan setapak tertutup ilalang, udara lembab dan bau tanah basah menusuk hidung. Pak Darman berjalan di depan, membawa tongkat kayu, sesekali berhenti memastikan arah. Berhenti di sini, katanya setelah hampir setengah jam berjalan. Aku menatap sekeliling. Hutan ini sunyi, hanya suara serangga yang terdengar. Di depanku ada sebidang tanah yang sedikit menonjol, tertutup rumput liar. Di sini Surya menguburnya, kata Pak Darman lirih. Aku merasakan lututku lemas. Seakan tempat ini menyimpan roh yang terperangkap di antara tanah dan udara. Reza berdiri di sampingku, wajahnya tegang. Jadi, di bawah sana ada jasad ayah kandungku. Aku menoleh cepat, menatapnya. Kata-katanya membuat darahku berhenti mengalir. Reza. Ia menatapku balik. Matanya berkaca-kaca. Kau tahu, kan? Semua ini mulai masuk akal. Ibuku selalu menolak bicara soal ayahku. Dia hamil di luar nikah. Lalu menikah dengan ayah tiriku. Bagaimana kalau Raka itu benar-benar ayahku? Aku terdiam. Kata-katanya menghantamku seperti badai. Kalau benar begitu, suaranya bergetar. Berarti aku berdiri di atas kuburan ayahku sendiri. Dan calon mertuaku, orang yang menguburnya. Hening, tidak ada yang berani bicara. Pak Darman menghela napas. Kalau kalian ingin kepastian, satu-satunya cara adalah membuka masa lalu itu. Cari tahu siapa sebenarnya Reza. Cari tahu darah siapa yang mengalir di tubuhnya. Reza menatapku. Tes DNA, katanya tegas. Aku menatap balik. Tahu apa yang harus kulakukan. Meski hatiku berteriak menolak. Kami akan mencari kebenaran. Meski kebenaran itu mungkin akan menghancurkan segalanya. Perjalanan pulang dari hutan terasa panjang dan berat. Setiap langkah seperti menginjak bara api, membakar semua harapan yang sempat kupegang. Reza berjalan di sampingku, diam dan menunduk. Pikirannya jelas sedang berkecamuk.
Aku ingin menggenggam tangannya, ingin menguatkannya. Tapi entah kenapa aku sendiri merasa tidak punya cukup tenaga untuk sekadar menggerakkan jari. Setibanya di rumah, aku mendapati ibu sedang menungguku di ruang tamu. Wajahnya tegang, seperti tahu ada sesuatu yang besar yang baru saja terjadi. "Kalian dari mana?" tanyanya. Nadanya lebih seperti tuntutan daripada sekadar pertanyaan. Aku terdiam sesaat. "Kami mencari Pak Darman," jawabku lirih. Ibu langsung berdiri. "Kalian sudah sejauh itu?" "Ibu," aku menatapnya penuh harap. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Kalau memang ada rahasia besar yang ayah sembunyikan, aku harus tahu. Aku tidak bisa membiarkan semua ini terus menghancurkan hidupku dan Reza. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu duduk kembali. "Nak, ini bukan tentang kamu saja. Ini tentang keluarga kita. Tentang dosa besar yang tidak seharusnya kamu gali." "Tapi Bu, aku sudah menggali." Suaraku meninggi. "Dan sekarang aku tahu cukup banyak untuk mengerti bahwa ayahku pernah mengubur seseorang yang mungkin adalah ayah kandung lelaki yang ingin aku nikahi." Ibu menoleh cepat. Wajahnya kaget mendengar kalimat itu. "Kamu sudah tahu?" Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Pak Darman memberitahuku. Dan kalau benar Reza anak dari pria itu, aku harus tahu. Kami harus tahu." Ibu terdiam lama. Sorot matanya penuh luka. Lalu ia berkata lirih, "Kalau begitu, kamu harus bicara langsung dengan ayahmu. Hanya dia yang tahu semuanya." Malam itu, aku mengetuk pintu kamar ayah berkali-kali. Butuh waktu lama sebelum ia akhirnya membuka pintu. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Mata merah seperti habis menangis. "Ada apa?" Suaranya serak. "Ayah," suaraku bergetar. "Kita harus bicara. Sekarang." Ia menatapku sebentar, lalu memberi isyarat untuk masuk. Aku duduk di kursi di sudut kamar. Reza berdiri di ambang pintu, menatap ayahku dengan wajah yang tak bisa kuartikan, campuran antara kemarahan, kesedihan, dan kebingungan. "Kalau ayah benar-benar menyayangi aku," kataku dengan suara bergetar, "tolong, ceritakan semuanya. Siapa pria yang ayah kubur itu? Apa benar dia bernama Raka? Apa benar dia ayah Reza?" Ayah menutup mata, seperti mengumpulkan keberanian. Lama sekali ia terdiam, lalu akhirnya berkata, "Kalian ingin kebenaran? Baiklah, akan ayah ceritakan." Aku dan Reza menahan napas. "Namanya memang Raka," kata ayah pelan. "Dia datang ke desa ini membawa masalah besar. Waktu itu ayah masih muda, masih terlibat dalam urusan-urusan kotor. Kami sempat bekerja sama, tapi hubungan kami buruk. Sampai suatu malam, semuanya berakhir tragis." Aku menggenggam ujung rokok erat. Hatiku berdegup tak karuan. Perkelahian itu tidak direncanakan. Kami bertengkar. Raka menyerang duluan, dan ayah hanya membela diri. Tapi satu pukulan, satu hantaman keras, dan dia tidak pernah bangun lagi. Air mataku menetes. Mendengar pengakuan ini dari mulutnya sendiri membuat semua terasa jauh lebih nyata dan mengerikan. Ayah panik. Malam itu gelap. Tidak ada saksi. Ayah takut kalau keluarganya datang mencari balas. Jadi ayah kubur dia di hutan. Ayah menunduk. Tubuhnya bergetar. Sejak malam itu, hidup ayah tidak pernah sama. Ayah membawa dosa ini bertahun-tahun. Dan ketika melihat wajah Reza, ayah tahu, dia mirip sekali dengan Raka. Terlalu mirip untuk diabaikan. Aku menatap Reza. Ia menggenggam kursi dengan erat. Wajahnya pucat. Rahangnya mengeras menahan emosi. "Jadi," katanya dingin, "Bapak mengira saya anaknya orang yang Bapak bunuh?" Ayah mengangguk pelan. "Itu yang ayah takutkan." Reza memejamkan mata, menarik napas panjang. "Kalau begitu, mari kita buktikan." Ayah menoleh. "Maksudmu?" "Tes DNA," jawab Reza cepat. "Kalau memang saya benar anak Raka, kita akan tahu." Aku mengangguk mendukung.
Itu satu-satunya cara. Ayah terdiam lama. Sorot matanya menatapku seperti meminta maaf. Kalau itu yang kalian mau, lakukanlah. Tapi apapun hasilnya, kalian harus siap menanggungnya. Malam itu, setelah keluar dari kamar ayah, aku dan Reza duduk berdua di teras. Udara dingin menusuk, tapi justru membuat kepalaku sedikit jernih. Kalau hasilnya benar, kata Reza pelan. Kalau aku memang anak dari lelaki yang ayahmu bunuh, apa kamu masih mau bersamaku? Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku tak bisa menjawab. Reza, suaraku lirih. Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, aku mencintaimu. Itu saja yang kupegang sekarang. Ia menoleh, menatapku dalam. Kalau begitu, apapun hasilnya, kita hadapi bersama. Aku mengangguk, meski air mataku kembali jatuh. Keesokan harinya, kami mengurus tes DNA. Semua dilakukan diam-diam. Aku tidak mau ini menjadi bahan gosip orang sekampung. Hari-hari menunggu hasil tes terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap kali telepon berdering, jantungku seperti hendak melompat keluar. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Telepon dari laboratorium masuk, memberitahu bahwa hasilnya sudah bisa diambil. Aku menatap Reza. Ia mengangguk, meski aku tahu dari tatapannya bahwa ia sama takutnya denganku. Kita siap? Tanyanya. Aku menggenggam tangannya erat. Kita harus siap. Dan dengan langkah berat, kami pergi menjemput kebenaran yang mungkin akan merobek semua yang masih tersisa dari hidup kami. Perjalanan menuju laboratorium terasa seperti perjalanan menuju eksekusi. Jalanan kota yang biasanya ramai kini hanya tampak seperti bayangan kelabu. Setiap gedung, setiap kendaraan yang melintas, terasa asing. Tidak ada percakapan di antara kami, hanya keheningan yang mencekam. Seolah kami berdua takut kalau kata-kata yang keluar akan benar-benar mewujudkan apa yang paling kami takuti. Sesampainya di laboratorium, kami duduk di ruang tunggu. Bau antiseptik menusuk hidung, AC dingin menusuk tulang, dan detak jam dinding terdengar begitu keras, seperti menghitung waktu menuju kehancuran. Reza, suaraku akhirnya memecah keheningan. Ia menoleh, wajahnya pucat. Apapun hasilnya, terima kasih sudah bertahan bersamaku sampai di titik ini, kataku lirih. Reza meremas tanganku erat. Kita yang mulai ini bersama, jadi kita juga harus menanggungnya bersama. Apapun hasilnya. Sebelum aku sempat menjawab, seorang perawat memanggil nama kami. Dengan langkah gemetar, kami mengikuti ke ruang kecil tempat hasil tes sudah disiapkan. Seorang dokter menyerahkan amplop coklat. Hasilnya sudah lengkap, katanya singkat. Aku mengangguk pelan. Tanganku terasa kaku saat menerima amplop itu. Dunia seolah berhenti berputar. Kami kembali ke mobil tanpa membuka amplop itu. Reza yang memecah kebisuan. Kau mau buka di sini atau di rumah? Aku menatap amplop di pangkuanku. Di sini saja, jawabku. Suara hampir tak terdengar. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Sepotong kertas putih dengan tabel hasil pemeriksaan kini berada di hadapanku. Pandanganku kabur karena air mata yang mendesak keluar. Reza mengambil kertas itu dari tanganku, menatapnya lama. Lalu ia menutup mata. Positif. Suaranya bergetar. Aku, benar-benar anak Raka. Dunia runtuh di hadapanku. Nafasku tercekat. Dadaku seperti dihantam ribuan batu. Aku ingin menolak. Ingin meyakinkan diriku kalau ini hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan menamparku terlalu keras. Reza meletakkan kertas itu di dashboard mobil, menunduk sambil menutupi wajahnya. Jadi benar, lelaki yang kuburanku kunjungi kemarin, dia ayahku, dan calon mertuaku, orang yang menguburnya. Aku tak sanggup berkata-kata, air mata mengalir tanpa henti. Reza, hanya itu yang keluar dari bibirku. Ia mengangkat wajah, menatapku dengan mata merah. Nadia, apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Apa kau masih mau bersamaku? Pertanyaan itu menghancurkan semua pertahanan yang tersisa di dalam diriku.
Kami kembali ke rumah dengan langkah yang terasa seperti 1000 kilogram beban menindih tubuh. Ayah sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya kosong, seolah ia tahu apa yang akan kami bawa pulang. Bagaimana hasilnya? Tanyanya pelan. Reza tidak menjawab. Ia hanya meletakkan kertas itu di meja. Ayah mengambilnya, membaca, lalu menutup matanya. Jadi benar, gumamnya. Kau anak Raka. Hening panjang membunuh udara di ruangan itu. Aku yang pertama bicara. Ayah, sekarang aku mengerti mengapa ayah menolak. Tapi kenapa tidak sejak awal ayah ceritakan semuanya? Kenapa harus menunggu sampai semua berantakan seperti ini? Ayah menatapku. Air matanya jatuh. Karena ayah takut. Nadia, takut kehilanganmu. Takut kau membenciku. Takut kau tahu ayahmu ini adalah pembunuh. Reza mengepalkan tangan. Kalau kau tidak ingin aku tahu, kenapa kau tidak biarkan kami menikah? Kenapa kau harus menghancurkan semua? Ayah menunduk. Karena aku tidak sanggup melihat anak dari orang yang kubunuh menikahi anakku. Aku tidak sanggup hidup dengan dosa sebesar itu. Reza berdiri. Suaranya bergetar marah. Jadi, semua ini tentang perasaanmu? Tentang dosamu? Kau bahkan tidak pernah memikirkan apa yang kurasakan. Reza. Aku mencoba menenangkan, tapi ia mengibaskan tanganku. Aku butuh waktu, katanya cepat. Lalu berjalan keluar rumah. Aku berlari mengejarnya. Reza, tunggu. Tapi ia sudah pergi, meninggalkan aku yang berdiri di depan rumah, hancur oleh kenyataan bahwa lelaki yang kucintai kini membawa beban yang lebih besar dari yang bisa kutanggung. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Pikiranku kacau. Tes itu bukan hanya menghancurkan hubunganku dengan Reza, tapi juga seluruh kepercayaanku pada keluargaku sendiri. Ayah tidak hanya mengubur Raka di tanah. Ia juga mengubur kebenaran selama bertahun-tahun, membuat luka ini menjadi semakin dalam ketika akhirnya terungkap. Aku mengambil ponselku, menulis pesan untuk Reza. Aku tidak tahu bagaimana kita melangkah ke depan. Tapi aku ingin kau tahu, aku masih mencintaimu. Pesan itu hanya terkirim. Tidak ada balasan. Aku menatap langit-langit kamar. Air mata jatuh tak tertahan. Semua yang ku kenal kini terasa asing. Ayah, Reza, bahkan diriku sendiri. Di dalam hati, aku tahu apapun pilihan yang akan kuambil nanti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Karena kebenaran tidak hanya menghancurkan, tapi juga menelan semua harapan yang pernah kuimpikan.